warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk semua sobat YouTube dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang penanaman ikan dengan cara atau dengan sistem mina padi. Apakah itu mina padi? Mina padi adalah proses budidaya ikan yang dibarengi dengan penanaman padi. Jadi intinya menanam ikan di sawah. Jadi di tengahnya ditanami padi dan di pinggirannya ditanami ikan, maka disebut dengan mina padi. Nah, dengan proses penanaman ikan seperti itu, tentunya kalian harus mengolah lahan terlebih dahulu. Olah lahan dengan menggunakan mesin traktor. Nah, pada saat ini tentunya kalian harus menyediakan pupuk juga. Pupuk ditabur di sekeliling sawah yang akan ditanami ikan dengan menggunakan pupuk kandang atau pupuk kompos. Kenapa pemupukan harus dilakukan ketika proses pengolahan lahan? Karena pada proses pengolahan lahan seperti ini pupuk akan tercampur. Nah, jadi nantinya akan seperti ini. Nah, setelah pupuk tercampur merata, biarkan beberapa hari, namun jangan terlalu lama. Ya, kira-kira 3 hari didiamkan itu sudah cukup. Setelah 3 hari, lalu kita melakukan proses meratakan. Nah, jadi sawah dikasih air dulu biar proses meratakan tanah itu menjadi lebih mudah. Ratakan tanah untuk bagian tengahnya, dan di bagian pinggirnya kita harus mengeruknya sedalam kira-kira 30 cm. Itu bertujuan untuk tempat berkeliaran sementara ikan sebelum padi tumbuh dewasa atau kuat untuk tidak dimakan oleh ikan. Namun apabila nanti tumbuhan padi sudah cukup umur dan kuat untuk tidak dimakan oleh ikan, kita tambah volume air sehingga nanti air akan menyebar ke daerah atau ke arah tengah. Jadi meskipun nanti air sampai ke tengah, itu ikan sudah tidak mampu untuk memakan tanaman padi. Namun apabila padi masih seperti ini, masih muda, kita jangan dulu mengasih volume air terlalu banyak, karena nanti takutnya ikan akan memakan tanaman padi yang masih muda, karena ikan akan suka sekali dengan tanaman padi yang masih muda. Nantinya tanaman padinya malah rusak. Setelah proses persiapan lahan kita selesaikan, untuk yang selanjutnya kita tinggal menyiapkan bibit ikan. Usahakan bibit ikan jangan terlalu besar, cukup dengan ukuran 1 cm saja. Tujuannya supaya ketika ikan dimasukkan ke dalam sawah, ikan itu tidak langsung memakan tumbuhan padi. Karena ikan yang sudah agak besar itu sangat suka sekali dengan tumbuhan padi yang masih muda. Jadi apabila nanti volume air meningkat, ikan meskipun berkeliaran ke tengah sawah, ikan tidak merusak tanaman padi karena dia belum kuat untuk memakan tanaman padi. Jadi usahakan bibit ikannya jangan terlalu besar. Namun meskipun kita menanam ikan dengan ukuran kecil, kita tetap harus menjaga volume air. Jadi air harus tetap terjaga, jangan sampai menggenangi tumbuhan padi, karena ditakutkan meskipun ukuran kecil, ikan akan terus sedikit demi sedikit memakan tanaman padi yang masih muda. Setelah ikan dimasukkan ke dalam sawah, kita jangan langsung memberi pakan karena ikan masih stres. Jadi ketika kita memasukkan ikan ke dalam sawah, kita jangan langsung memberikan pakan. Diamkan dulu ikan selama 1 hari. Jadi dipuasakan dulu selama 1 hari. Dan apabila kita menginginkan ukuran yang sama, kita memasukkan ikannya jangan di sekeliling sawah. Jadi kita dikumpulkan saja dulu, memasukkan ikannya, lalu dikasih ram. Di situ kita tinggal kasih ram yang ukurannya kira-kira
1 cm, dan biarkan nanti ikan akan menyaring sendiri. Jadi kita tidak perlu menyaringnya, karena ikan nanti yang kecil akan masuk, yang tidak masuk berarti itu ukuran yang agak besar. Nah, nanti kita tangkap lagi yang ukuran agak besar. Jadi nanti yang kita tanam itu ikannya sama, jadi rata gitu. Jadi pas besarnya pun nanti akan merata. Jadi tidak ada yang besar, ada yang kecil. Karena apabila ada ikan yang besar itu akan saling membunuh. Apalagi kalau terlalu besar sekali, itu ikan akan menjadi predator kepada ikan yang kecil. Jadi usahakan kita menanam ikan dengan ukuran yang rata. Nah, di sini ada penelitinya ini ya. Ini mbah saya ini, dia menanam ikan itu dari masih muda sampai sekarang. Dia terus menggeluti dunia perikanan, dan saya pun berguru kepada beliau. Nah, setelah ikan berumur 2 hari dari masa penanaman, berikan ikan pakan dengan cara seperti ini. Jadi kita memberikan pakannya digantungkan di pinggiran kolam atau pinggiran sawah. Namun di sini kita harus memberikan pakan dengan ukuran lumayan agak banyak. Tujuannya supaya di sepanjang hari ikan akan terus makan. Jadi ikan tidak sampai kelaparan. Karena pada masa-masa seperti ini ikan sangat membutuhkan sekali protein untuk masa pertumbuhannya. Karena meskipun kita ngasih pakan banyak, ini tidak akan menjadi racun. Oke sobat, sekian dulu video untuk kali ini. Dan untuk kalian yang suka dengan video saya, silahkan subscribe dan komen. Nanti saya akan membalas komen-komen kalian. Di situ silahkan ajukan pertanyaan kalian. Nanti saya akan menjelaskannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Dan untuk proses perawatan ikan dengan metode Mina Padi, nanti saya akan membuat videonya. Jadi apabila kalian mensubscribe-nya, nanti notifikasi akan muncul di YouTube kalian, dan kalian tinggal menontonnya lagi. Jadi jangan lupa subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.